Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Putri Syahzanan dengan NIM 2002-02132, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas A semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh poligami terhadap anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian dari poligami itu sendiri, dan yang kedua adalah dasar hukum dari poligami itu, bagaimana dasar hukum dari poligami itu dan bagaimana menurut pendapat undang-undang, dan yang ketiga inti dari pembahasannya yaitu pengaruh atau dampak poligami itu terhadap kehidupan anak setelah orang tuanya poligami. Agar tidak berlama-lama lagi, agar tidak terlalu banyak basa-basi, mari kita langsung ke video pembahasannya. Next. Ini dalam kamus bahasa Arab, poligami bermakna ta'adud berasal dari kata ta'ada yang berarti melampaui sesuatu. Kemudian al-zaujat berasal dari kata zawaja yang berarti perkawinan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwasanya poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Dan dalam kamus fikih diperbolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil, namun jika tidak mampu maka cukup satu istri saja atau seorang saja. Jadi poligami adalah perkawinan atau pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Lalu, apa dasar dari poligami ini? Maka kita akan beralih ke slide selanjutnya. Next. Dasar hukum poligami terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Jadi penjelasan dari ayat ini bahwa poligami di dalam Islam adalah mubah hukumnya atau diperbolehkannya memiliki istri lebih dari satu. Tapi jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup nikahi seorang saja atau satu istri saja. Karena hal itu menghindari seorang suami berbuat aniaya kepada istrinya. Lalu bagaimana dengan kompilasi hukum Islam? Maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 yang berisi, yang pertama, pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut asas monogami. Dan yang kedua, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau melakukan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan di pasal selanjutnya yaitu pasal 57, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama, seorang suami dapat diberikan izin berpoligami apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana mestinya, tidak dapat memberikan hak-hak suaminya. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga untuk melakukan kewajiban sebagaimana mestinya itu tidak dapat dilakukan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Jadi inilah syarat-syarat yang diizinkan oleh pengadilan agama apabila seorang suami akan melakukan suatu poligami. Lalu bagaimana kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu bagaimana pengaruh atau dampak
poligami ini terhadap anak. Maka akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Akhirnya kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu bagaimana pengaruh poligami terhadap anak atau dampaknya bagaimana. Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. Karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya. Di samping itu, tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga. Berikut adalah pengaruh atau dampak yang terjadi terhadap anak ketika orang tuanya atau ayahnya berpoligami sebagai berikut. Yang pertama, anak merasa kurang disayang. Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya. Dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain, yang orang tuanya selalu kompak, selalu harmonis, hubungannya baik-baik saja. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak. Maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang sebagaimana mestinya harus didapatkan oleh seorang anak. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Maka dari itu anak akan merasa ayahnya itu terbagi kasih sayangnya antara dirinya dengan anak yang lainnya. Yang kedua, tertanamnya kebencian pada diri anak. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya dalam tanda kutip ternodai karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami itu dibolehkan atau hukumnya mubah dalam hukum Islam, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak dapat berbuat adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dihianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya. Sehingga hal itulah yang membuat anak itu membenci orang tuanya. 3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak. Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, maupun istri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami itu bukan sesuatu yang harus dirahasiakan, tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan. Jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, maupun anak. Dan jika saat itu muncul, anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya selain dari istri. Karena yang anak ketahui hanya keluarga yang harmonis, keluarga yang hubungannya baik-baik saja, dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Dan jika dialami terus-menerus, anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun. Karena poligami dilakukan oleh ayahnya secara sembunyi-sembunyi tanpa didiskusikan, sehingga anak itu merasa ayahnya kurang adil dengan dirinya dan mulai timbul ketidakpercayaan kepada siapapun karena sudah dibohongi oleh orang tuanya sendiri. 4, yaitu timbulnya traumatik pada anak. Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah, maka alasan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan dan tidak harmonis. Walaupun tidak sampai ke tahap perceraian, tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan karena merasa orang tuanya
atau ayahnya melakukan poligami itu, sehingga menimbulkan kesan ketidakharmonisan dan berantakannya keluarga, maka otomatis hal itu akan tertanam pada diri anak bahwa sebuah pernikahan itu adalah sesuatu hal yang buruk dan dapat menyakiti banyak orang. Sini dapat kita simpulkan, interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami atau seorang ayah dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga yang berpoligami. Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami atau seorang ayah dalam membagi tanggung jawabnya. Maka dari itu pesan saya untuk di akhir video ini, untuk yang ingin berpoligami kaum laki-laki, ingat, jangan memegang prinsip meminta maaf lebih baik daripada meminta izin. Jika ingin berpoligami dengan adanya alasan-alasan yang dibenarkan dan diberikan izin oleh pengadilan agama, maka boleh-boleh saja melakukan poligami. Tetapi hendaknya didiskusikan, dibicarakan kepada keluarga yang ada. Jangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekian dari video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal video sampai akhir video. Semoga video ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada kalian semua. Jika ada komentar atau saran untuk videonya, silahkan langsung di kolom komentar ya. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan dalam menjalankan hari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.